Nikmatilah pestamu malam ini, Sam, karena besok kau akan bersujud di kakiku. Sam tertawa lantang saat mengusirku demi selingkuhannya, tak sadar bahwa akulah investor misterius yang memegang nyawa perusahaannya. Pagi harinya, di ruang rapat yang hening, tawa Sam berubah menjadi jeritan horor saat kursi kebesaran CEO itu berputar dan ia menyadari bahwa akulah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang luas itu, namun suasananya terasa dingin, seolah membekukan siapapun yang duduk di sana. Di sebuah rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan elit Jakarta Selatan, kesibukan sedang mencapai puncaknya. Hari ini adalah hari besar. Pesta ulang tahun ke-10 perusahaan SR Corp, perusahaan properti raksasa yang dipimpin oleh Samuel Rizal, atau yang akrab dipanggil Sam. Di tengah hiruk-pikuk pelayan yang berlalu lalang membawa nampan perak dan rangkaian bunga lili putih, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana, hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, tampak sibuk mengatur letak taplak meja di sudut ruangan. Ia adalah Bella. Laudia Cynthia Bella. Istri sah dari sang pemilik rumah, Samuel Rizal. Namun, jika orang asing masuk rumah itu sekarang, mereka pasti akan mengira Bella adalah kepala pelayan, bukan nyonya rumah. Itu bunganya miring. Kamu punya mata tidak sih? Suara melengking itu memecah konsentrasi Bella. Ibu Yati, wanita parubaya dengan sasakan rambut tinggi dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher serta pergelangan tangannya, menunjuk-nunjuk ke arah vas bunga kristal di meja utama. Bella menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Maaf, M.A. Bella benerin sekarang. M.A., enak saja panggil Mama. Hardik Ibu Yati sambil mengibaskan kipas lipat mahalnya. Wajah Yati Octavia yang masih terlihat cantik di usianya yang senja itu, kini terlipat oleh rasa jijik. Kamu itu di sini cuma numpang hidup. Ingat itu. Kalau bukan karena anakku, Sam, yang kasihan sama kamu wanita yatim piatu miskin, kamu sudah jadi gelandangan. Jadi kerjakan yang benar. Pesta nanti malam akan dihadiri pejabat dan kolega bisnis Sam. Jangan bikin malu keluarga saya dengan penampilanmu yang kucel itu. Bella tidak menjawab. Ia hanya mengangguk patuh, tangannya dengan cekatan merapikan kembali rangkaian bunga itu. Jemarinya yang lentik sebenarnya tidak pantas melakukan pekerjaan kasar ini. Tapi selama 5 tahun pernikahan, inilah makanannya sehari-hari. Hinaan, cacian, dan perlakuan seperti pembantu. Sam, suaminya, tidak pernah membelanya. Pria itu terlalu sibuk dengan kerajaan bisnis yang ia banggakan. Kerajaan bisnis yang Sam pikir ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ting! Sebuah getaran halus terasa di saku celana Bella. Ia melirik sekitar. Ibu Yati sudah berlalu ke dapur untuk memarahi Koki. Bella mengambil ponsel pintarnya, sebuah model keluaran terbaru yang ia sembunyikan keberadaannya dari keluarga suaminya. Di layar, muncul pesan singkat dari nama kontak, Evan Sanders. Nyonya, tim audit sudah mengamankan semua bukti penyelewengan dana yang dilakukan Tuan Sam untuk Nona Tias. Aset atas nama Shell Company juga sudah siap dibekukan. Menunggu perintah eksekusi. Bella membaca pesan itu dengan wajah datar. Mata yang tadi terlihat sayu dan penurut, tiba-tiba berubah sorotnya. Tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi Bella si upik abu. Yang ada adalah Bella, pemilik modal rahasia yang selama ini menyuntikkan dana triliunan rupiah ke perusahaan Sam tanpa sepengetahuan siapapun. Bella mengetik balasan dengan cepat, tahan dulu. Biarkan dia terbang tinggi malam ini. Jatuhnya akan lebih sakit jika dilempar dari langit. Ia menghapus pesan itu, memasukkan kembali ponsel ke saku, dan kembali memasang wajah lugu saat Ibu Yati kembali berteriak dari ruang tengah. Bella, baju jas Sam sudah kamu setrika belum? Dasar lelet. Sudah, M.A. Sudah digantung di kamar, jawab Bella lembut. Ia berjalan menaiki tangga marmer yang melingkar mewah. Di dinding tangga itu, tergantung foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Sam tersenyum lebar,
gagah dan tampan. Bella di sebelahnya tersenyum tulus. Dulu, ia menikahi Sam karena cinta. Ia menggunakan warisan orang tuanya yang luar biasa banyak untuk membantu Sam yang saat itu hampir bangkrut, tanpa memberitahu Sam sumber dananya agar harga diri lelaki itu tidak terluka. Tapi cinta itu sudah lama mati. Dibunuh perlahan oleh pengkhianatan dan ketidakpedulian. Di dalam kamar utama, Bella melihat pantulan dirinya di cermin besar. Ia tidak memakai riasan. Wajahnya pucat. Sam melarangnya berdandan berlebihan karena menurut Sam, istri di rumah tidak perlu menor, nanti dikira mau menggoda tukang sayur. Ironis. Padahal di luar sana, Sam selalu dikelilingi wanita-wanita cantik yang riasannya tebal. Bella membuka lemari pakaiannya. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik baju-baju rumahannya yang lusuh, ada sebuah gaun hitam elegan karya desainer ternama Paris yang belum pernah ia pakai. Ia menyentuh kain sutra itu pelan. Sebentar lagi, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Sebentar lagi, panggung sandiwara ini akan aku bakar sampai habis. Malam telah tiba. Rumah mewah itu kini bermandikan cahaya lampu kristal. Mobil-mobil mewah berderet di pelataran parkir hingga meluber ke bahu jalan. Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz seri terbaru, semuanya ada di sana. Para tamu undangan, sosialita, pejabat, dan pengusaha kelas kakap mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal menyeruak di udara, bercampur dengan aroma hidangan laut dan steak wagyu yang disajikan prasmanan. Bella berdiri di pojok ruangan, dekat pintu akses dapur. Ia mengenakan gaun terusan sederhana berwarna krem, satu-satunya gaun, layak, yang diizinkan Sam untuk dipakai. Warnanya kusam, membuatnya tenggelam di antara kemewahan gaun para tamu wanita lainnya yang bertabur payet dan berlian. Tidak ada yang menyapanya. Beberapa tamu yang mengenalnya hanya melempar senyum sinis atau berbisik-bisik di balik gelas champagne mereka. Kasihannya, istri Pak Sam. Kayak asisten rumah tangga saja. Bisik seorang sosialita bergaun merah, cukup keras untuk didengar Bella. Iya, jomplang banget. Pak Sam itu gagah, karismatik, kaya raya. Istrinya aduh, kucel. Gak heran kalau Pak Sam sering dinas luar kota. Timpal temannya sambil tertawa kecil. Bella mendengar semuanya. Hatinya perih, tentu saja. Sebagai wanita, siapa yang tidak sakit hati dibanding-bandingkan dan direndahkan? Namun, logika bisnisnya bekerja lebih cepat daripada emosinya. Ia mengamati gerak-gerik mereka. Mengamati siapa saja yang hadir. Orang-orang ini memuja Sam karena uangnya. Uang yang sebenarnya adalah uang Bella. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk utama menjadi riuh. Suara kamera wartawan yang diizinkan meliput terdengar membabi buta. Kilatan blitz menyilaukan mata. Itu dia. Pak Samuel Rizal sudah datang. Seru MC acara dengan suara bariton yang bersemangat. Pintu ganda setinggi 3 meter itu terbuka lebar. Masuklah Samuel Rizal, tampak sangat tampan dengan tuxedo hitam khas Temade yang membalut tubuh atletisnya. Wajahnya berseri-seri, menebarkan senyum kemenangannya ke seluruh penjuru ruangan. Tapi, ia tidak sendirian. Tangan kirinya menggandeng mesra seorang wanita yang membuat napas semua orang tertahan. Wanita itu cantik luar biasa. Tyas Mirasih. Mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan belahan tinggi di paha, Tyas berjalan bak seorang ratu. Rambutnya digulung elegan, lehernya dihiasi kalung berlian yang kemilau cahayanya, bahkan bisa dilihat dari jarak 10 meter. Bella mematung di sudut ruangan. Tangannya mencengkeram ujung taplak meja, hingga buku-buku jarinya memutih. Itu kalung yang pernah Bella lihat di majalah perhiasan bulan lalu. Kalung seharga 3 miliar rupiah. Saat itu Sam bilang perusahaan sedang butuh penghematan, jadi jatah belanja bulanan Bella dikurangi. Ternyata, penghematan, itu demi kalung di leher wanita lain. Selamat malam semuanya. Sapa Sam lantang, tanpa sedikit pun mencari keberadaan istrinya di ruangan itu. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, di sebelah saya adalah mitra kerja paling brilian, wanita yang menjadi inspirasi di balik ekspansi besar SR Corp tahun ini, Tyas Mirasih. Tepuk tangan membahana. Tyas tersenyum manja, menyandarkan kepalanya sedikit ke bahu Sam. Gestur itu terlalu intim untuk sekadar mitra kerja.
Semua orang di ruangan itu tahu arti gestur tersebut, tapi tidak ada yang peduli. Di dunia mereka, uang dan kekuasaan membenarkan segalanya. Ibu Yati menyeruak dari kerumunan, langsung memeluk Tias dan mencium pipi kanan kirinya. Aduh, cantiknya calon mantu mama maksud mama, partner bisnis kebanggaan Sam, ucap Ibu Yati dengan suara yang sengaja dikeraskan, matanya melirik sinis ke arah pojok tempat Bella berdiri. Bella merasa dadanya sesak. Ia ingin lari. Ia ingin berteriak bahwa wanita berbaju merah itu adalah ular. Bahwa Sam adalah pembohong. Tapi kakinya serasa dipaku ke lantai marmer yang dingin. Dari kejauhan, Tias menoleh. Tatapan matanya bertemu dengan Bella. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tias justru menyunggingkan senyum kemenangan, seolah berkata, "Lihat, aku menang, kau kalah." Bella menunduk, mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan. "Sabar, Bella," batinnya berteriak. "Biarkan mereka tertawa 5 menit lagi. Cuma 5 menit." Ia merogoh saku, memastikan ponselnya masih ada. Satu tombol dari Evan, dan pesta ini akan berubah menjadi neraka bagi mereka. Tapi Bella ingin mendengar sendiri. Ia butuh alasan terakhir. Alasan yang benar-benar kuat untuk menghancurkan pria yang pernah ia cintai itu tanpa sisa. Musik orkestra yang mengalun lembut perlahan mereda. Lampu ruangan diredupkan, menyisakan satu sorot lampu sorot, spotlight, yang mengarah ke panggung utama. Di sana, Samuel Rizal berdiri gagah di belakang podium kaca. Tias berdiri sedikit di belakangnya, masih dengan senyum angkuhnya. "Hadirin sekalian," Sam memulai pidatonya. Suaranya bergema melalui sound system canggih, terdengar berat dan berwibawa. 10 tahun lalu, saya memulai perusahaan ini dari nol. Tidak ada yang percaya pada saya. Tidak ada yang mau meminjamkan modal. Tapi dengan kerja keras, keringat, dan darah, saya buktikan bahwa Samuel Rizal bisa menaklukkan Jakarta. Tepuk tangan riuh kembali terdengar. Bella di sudut ruangan mendengus pelan. Dari nol? Batinnya tertawa miris. Modal awal 50 miliar itu dari rekening pribadiku, Sam. Jaminan bank untuk proyek pertamamu itu sertifikat tanah warisan ayahku. Betapa mudahnya manusia melupakan jembatan yang menyeberangkannya. Sam melanjutkan, kali ini nadanya merendah, dibuat Sam sentimental mungkin. Namun, kesuksesan seorang pria tidak lengkap tanpa wanita hebat di sampingnya. Wanita yang mengerti visi misinya. Wanita yang selevel dalam pemikiran dan penampilan. Jantung Bella berdegup kencang. Firasat buruk menyergapnya. "Selama ini, saya diam," kata Sam lagi, wajahnya berubah serius, seolah ia adalah korban yang menderita. "Saya mencoba mempertahankan rumah tangga saya demi kasihan. Saya menikahi seorang wanita yang, jujur saja, tidak bisa mengikuti langkah cepat saya. Seorang wanita yang lebih cocok di dapur daripada di ruang rapat. Saya pikir saya bisa membimbingnya, tapi ternyata perbedaan kelas itu nyata." Hening. Ruangan pesta yang tadi riuh kini senyap. Semua mata tertuju pada Sam, lalu sebagian mulai melirik-lirik mencari keberadaan Bella. Bella merasa wajahnya panas, seperti ditampar ribuan tangan sekaligus. Sam menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Tias. Ia mengulurkan tangannya, dan Tias menyambutnya, melangkah maju ke samping podium. "Malam ini, di ulang tahun ke-10 SR Corp, saya ingin membuat pengumuman penting demi masa depan perusahaan dan kebahagiaan saya pribadi," ucap Sam lantang. Ia menatap lurus ke kamera wartawan. "Saya, Samuel Rizal, menyatakan bahwa secara agama, saya telah menjatuhkan talak 3 kepada Laudia Cynthia Bella malam ini." Gumam kaget terdengar dari para tamu. Kilatan kamera semakin gila-gilaan. Dan Sam melanjutkan tanpa memberi jeda, "Saya dengan bangga melamar wanita yang benar-benar pantas menjadi ratu di kerajaan bisnis ini. Tias Mirasih, maukah kamu menikah denganku?" Sam berlutut, mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya, sebuah cincin berlian biru yang ukurannya menyakitkan mata. Tias menutup mulutnya, pura-pura terkejut dengan gaya teatrikal yang memuakan. "Oh, Sam. Tentu saja aku mau. Yes, I will." Mereka berpelukan di atas panggung. Ibu Yati naik ke panggung, memeluk mereka berdua sambil menangis haru,
tangisan palsu demi citra di depan kamera. Akhirnya mama punya menantu yang membanggakan. Bukan benalu lagi. Seru Ibu Yati ke mikrofon yang masih menyala, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Di sudut gelap, Bella merasakan air matanya menetes. 1 tetes. Hanya 1. Itu adalah air mata terakhir untuk kematian pernikahannya. Rasa sakit di dadanya perlahan memudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Sangat dingin. Bella mengangkat wajahnya. Ia melihat ke sekeliling. Para pelayan menatapnya dengan iba. Tamu-tamu menatapnya dengan jijik atau kasihan. Cukup, pikir Bella. Sandiwara istri bodoh sudah selesai. Bella melangkah keluar dari bayang-bayang. Langkah kakinya pelan namun pasti. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis. Tak, tak, tak. Ia berjalan membelah kerumunan tamu. Orang-orang yang melihatnya otomatis minggir, memberikan jalan, terkejut melihat keberanian wanita yang baru saja dicampakkan di depan umum itu. Bella berjalan lurus menuju panggung. Tatapannya tidak lepas dari wajah Sam yang kini sedang memasangkan cincin di jari Tias. Sam adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Bella. Ia melihat istrinya, mantan istrinya, berjalan mendekat ke panggung. Wajah Sam menegang. Ia mengira Bella akan menangis histeris, bersujud di kakinya, dan memohon jangan diceraikan. Itu skenario yang ia bayangkan. Itu akan semakin menaikkan egonya di depan Tias. "Hei, mau apa kamu kesini?" bisik Ibu Yati garang saat Bella sudah berdiri di bawah panggung. "Jangan bikin malu. Sadar diri dong, sudah dibuang ya pergi sana." Bella tidak menggubris Ibu Yati. Ia menaiki anak tangga panggung dengan tenang. Ia berdiri tepat di hadapan Sam dan Tias. Jarak mereka hanya 1 meter. Tias memandang Bella dengan tatapan mengejek. "Maaf ya, Bella. Cinta nggak bisa dipaksakan. Sam butuh wanita yang bisa diajak ke pesta, bukan yang cuma bisa ngupas bawang." Sam berdehem, mencoba menguasai situasi. Ia memegang mikrofon lagi. "Bella, saya harap kamu bisa bersikap dewasa. Pengacara saya akan mengurus pesangon untukmu. Cukuplah buat kamu buka warung nasi atau..." Bella bergerak cepat. Tangannya menyambar gelas red wine dari nampan pelayan yang kebetulan berdiri di samping panggung. Biur. Cairan merah pekat itu mendarat sempurna di wajah Tias, merusak tatanan make-upnya, dan menodai gaun merah mahalnya hingga basah kuyup. "Kia aa." Tias menjerit histeris, mundur ke belakang. "Mataku. Perih. Dasar wanita gila." Ruangan gempar. Jeritan kaget dan seruan tertahan terdengar di mana-mana. Sam murka. Wajahnya merah padam. Ia mencengkeram pergelangan tangan Bella dengan kasar, sangat kasar hingga Bella meringis kesakitan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya?" bentak Sam di depan mikrofon, suaranya menggelegar. "Dasar wanita kampung. Berani-beraninya kamu merusak momen bahagiaku." Bella menatap mata Sam. Tatapannya begitu tajam hingga membuat Sam sedikit tersentak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Sam tidak melihat ketakutan di mata itu. Momen bahagia? Suara Bella terdengar lirih namun jelas karena ia berdiri dekat mikrofon. "Nikmatilah, Sam. Nikmati setiap detiknya. Karena ini terakhir kalinya kamu bisa tersenyum di atas panggung." "Ngomong apa kamu?" "Satpam. Security." teriak Ibu Yati panik melihat gaun calon menantu barunya rusak. "Seret wanita ini keluar. Usir dia. Jangan biarkan dia bawa apapun dari rumah ini. Tasnya, dompetnya, sita semua. Dia datang gembel, pulang harus gembel." 2 orang security bertubuh kekar naik ke panggung. Mereka memegang lengan Bella kiri dan kanan, seolah ia adalah penjahat kriminal. "Lepaskan," desis Bella dingin. "Aku bisa jalan sendiri." Sam tertawa mengejek. "Pergi kamu. Dan jangan pernah perlihatkan wajah miskinmu lagi di hadapanku. Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa." Bella mengibaskan tangannya, melepaskan diri dari pegangan security. Ia merapikan sedikit kerah kemejanya yang berantakan. Ia menatap Sam, Tias, dan Ibu Yati bergantian. "Ingat kata-katamu, Mas," ucap Bella, kali ini tanpa sebutan hormat. "Kamu yang memintaku pergi."
Jangan cari aku saat kamu sadar bahwa gembel yang kamu usir ini adalah pemilik atap tempat kamu berteduh. Tanpa menunggu balasan, Bella berbalik. Ia berjalan turun dari panggung dengan kepala tegak. Ia tidak berlari. Ia tidak menangis. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang menatapnya dengan campur aduk. Ada yang mencibir, tapi ada juga yang mulai merasa ngeri melihat ketenangan Bella yang tidak wajar. Di belakangnya, Sam berusaha mencairkan suasana. Maaf atas gangguan kecil tadi, hadirin. Maklum, orang yang sakit hati memang suka nekat. Mari kita lanjutkan pestanya. Musik. Musik kembali berdentum. Tawa kembali terdengar, meski terdengar dipaksakan. Sam kembali memeluk Tias yang sedang dibersihkan oleh para pelayan. Mereka tidak sadar bahwa roda nasib baru saja diputar ke arah yang berlawanan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit seolah ikut menangis, atau mungkin sedang membersihkan jejak-jejak kotor dari pesta di dalam sana. Bella berdiri di lobi hotel tempat acara berlangsung, karena rumah mereka satu kompleks dengan klubuse hotel milik relasi Sam. Ia tidak membawa tas, tidak membawa dompet. Bahkan ponselnya pun hampir dirampas jika saja ia tidak menyembunyikannya di saku dalam celana. Gaunnya sedikit basah terkena cipratan hujan yang terbawa angin. Dingin menusuk tulang. Penjaga pintu hotel menatapnya curiga, mungkin mengira ia wanita panggilan yang diusir tamu karena pelayanannya buruk. Mbak, dilarang berdiri di area drop-off VIP kalau tidak menunggu jemputan, tegur petugas valet dengan nada ketus. Bella tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke arah jalan raya yang basah. Mbak dengar nggak sih? Minggir, nanti ada mobil tamu mau lewat. Bentak petugas itu lagi. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu LED yang sangat terang membelah kegelapan hujan. Sebuah mobil meluncur pelan namun penuh intimidasi memasuki area lobi. Bukan mobil biasa. Itu adalah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam matte dengan plat nomor khusus. Mobil yang harganya bisa membeli harga diri semua orang yang ada di dalam pesta tadi. Petugas valet langsung terdiam, matanya membelalak. Ia buru-buru membungkuk hormat, mengira itu tamu VVIP Sam. Mobil itu berhenti tepat di depan Bella. Seorang pria keluar dari kursi pengemudi. Ia tinggi, tegap, mengenakan setelan jas abu-abu carcoal yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan tatapan mata yang cerdas. Dia segera membuka payung hitam besar dan berjalan menghampiri Bella, mengabaikan petugas valet yang melongo. Itu Evan Sanders. Pengacara lulusan Harvard yang selama ini dikenal dunia bisnis sebagai hiu hukum, tapi bagi Bella, dia adalah satu-satunya orang yang setia. Evan berhenti di hadapan Bella. Ia tidak peduli air hujan membasahi jas mahalnya. Dengan gerakan yang sangat sopan, ia membungkuk sedikit, lalu menyampirkan mantel cashmere hangat ke bahu Bella yang gemetar kedinginan. Maaf saya terlambat 3 menit, Nyonya. Suara Evan terdengar lembut, kontras dengan penampilannya yang garang. Lalu lintas di Sudirman agak kacau. Bella merapatkan mantel itu ke tubuhnya. Aroma maskulin Evan dan kehangatan kain itu membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Tidak apa-apa, Van. Waktunya pas. Evan menatap wajah Bella, melihat sisa-sisa kesedihan di sana, lalu tatapannya beralih ke pintu masuk hotel tempat pesta Sam masih berlangsung. Rahangnya mengeras. Apa mereka menyakiti Anda? Perlu saya hancurkan mereka malam ini juga. Bella menggeleng pelan. Senyum misterius tersungging di bibirnya. Jangan terburu-buru. Kematian instan itu terlalu enak buat mereka. Aku ingin mereka mati perlahan karena kehabisan napas. Evan mengangguk mengerti. Ia membuka pintu penumpang belakang Rolls-Royce itu. Silakan masuk, Ratu. Tahta Anda sudah menunggu. Bella masuk ke dalam mobil yang interiornya berlapis kulit mewah dan beraroma kayu mahogani. Suara hujan seketika lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menenangkan. Evan menutup pintu, lalu kembali ke kursi kemudi. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan lobi, Bella mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan yang terhubung ke Shell Company-nya, perusahaan cangkang yang memegang 80% saham di perusahaan Sam. Van, panggil Bella dari kursi belakang. Ya, Nyonya. Evan melihat dari kaca spion tengah. Blokir semua akses keuangan Sam. Kartu kredit,
rekening perusahaan, rekening pribadi, akses ke brankas deposito. Semuanya. Pastikan besok pagi, dia bahkan tidak bisa membeli bubur ayam di pinggir jalan. Siap laksanakan. Otoritas sudah saya pegang. Bagaimana dengan rumah? Kirim somasi pengosongan besok pagi. Itu rumah atas nama perusahaanku, bukan dia. Dan mobil-mobil mewah yang dipamerkan di depan lobi tadi, tarik semua oleh Leasing besok siang saat dia sedang rapat direksi. Baik. Dan tujuan kita sekarang? Tanya Evan. Bella menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi yang empuk. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah panik Sam dan Ibu Yati besok pagi. Ke apartemenmu, Van. Aku butuh tempat menyusun strategi. Dan, tolong pesankan nasi goreng kampung. Aku lapar sekali. 10 tahun aku diet demi menjaga citra istri Sam. Malam ini aku ingin makan apa saja yang aku mau. Evan tersenyum tipis di balik kemudi. Siap, Nyonya. Permainan dimulai. Mobil mewah itu melesat menembus hujan, meninggalkan gedung pesta yang masih terang benderang. Di dalam sana, Sam dan keluarganya masih tertawa, bersulang, dan merayakan kemenangan semu. Mereka tidak tahu, di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja bergerak menuju mereka. Dan badai itu bernama Bella. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah tirai otomatis di Presidential Suite, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran High. Di ranjang ukuran king size yang empuk, Samuel Rizal menggeliat bangun. Kepalanya sedikit pening sisa champagne semalam, tapi hatinya melambung tinggi. Ia merasa seperti raja dunia. Di sebelahnya, Tias Mirasih masih terlelap. Wajahnya polos saat tidur, berbeda jauh dengan seringai liciknya saat sadar. Sam tersenyum memandangi wanita itu. Akhirnya, ia bebas. Bebas dari Bella, istri yang ia anggap membosankan dan tidak berkelas. Bebas dari tatapan iba orang-orang yang mengira ia salah pilih istri. Sekarang, dengan Tias di sampingnya, citra power couple yang ia idam-idamkan akhirnya terwujud. Sam bangkit, meraih telepon kamar, dan menekan tombol layanan kamar. Selamat pagi, Pak Samuel, sapa operator dengan suara ramah yang terlatih. Pagi. Saya mau sarapan dikirim ke kamar. Full American breakfast 2 porsi, caviar 1 kaleng, dan jus jeruk segar. Oh ya, sekalian siapkan check out. Masukkan semua tagihan ke kartu black card saya yang sudah digesek di resepsionis kemarin. Perintah Sam dengan nada angkuh. Baik, Pak. Mohon ditunggu. 30 menit kemudian, sarapan mewah itu tiba. Mereka makan dengan lahap sambil tertawa-tawa membahas kejadian semalam. Kamu lihat muka si Bella tadi malam? Tias tertawa sambil mengunyah sosis panggang. Basah kuyup kayak tikus got. Sok dramatis banget pakai nyiram air segala. Dia pikir itu bakal bikin kamu balik? Halu. Sam terkekeh, menyesap kopinya. Biarkan saja. Itu terakhir kalinya kita berurusan sama dia. Hari ini aku mau ke showroom. Aku janji belikan kamu Porsche baru kan sebagai hadiah pertunangan. Mata Tias berbinar. Serius? Sayang? Kamu memang terbaik. Pukul 10 pagi, mereka turun ke lobi untuk check out. Tias menggandeng lengan Sam erat-erat, memamerkan cincin berliannya ke setiap orang yang lewat. Sam berjalan tegap menuju meja resepsionis. Total tagihannya 45 juta rupiah, Pak Samuel. Termasuk layanan kamar dan spa, ucap resepsionis cantik itu sambil menyodorkan struk. Sam mengangguk santai. Langsung debit saja dari kartu yang kemarin. Resepsionis itu mengangguk dan memproses transaksinya di mesin EDC. Hening sejenak. Tiba-tiba mesin itu mengeluarkan bunyi bip-bip-bip yang nyaring dan menyebalkan. Lampu indikatornya berkedip merah. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Ucap resepsionis itu sopan namun sedikit bingung. Sam mengerutkan kening. Mustahil. Limit kartu itu tak terbatas. Coba lagi. Mungkin mesin kamu yang rusak atau sinyalnya jelek. Resepsionis mencoba lagi. Bip bip bip. Masih ditolak. Keterangannya di layar. Ref to issue. Wajah Sam mulai memerah karena ada antrean tamu lain di belakangnya yang mulai memperhatikan. Pakai yang ini, Sam mengeluarkan kartu platinum dari dompetnya. Digesek.
Ditolak lagi. Sam mengeluarkan kartu ketiga. Kartu gold. Ditolak lagi. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Sam. Ini tidak lucu. Saya punya saldo miliaran di bank itu. Kenapa semua kartu saya tidak bisa dipakai? Maaf, Pak. Suara resepsionis mulai terdengar kurang ramah. Tatapan curiga mulai terlihat. Sistem kami menolak semua kartu Bapak dengan kode frozen asset atau aset dibekukan. Apakah ada kartu debit atau uang tunai? Aset dibekukan? Ngawur kamu, bentak Sam. Suaranya meninggi, membuat satpam lobi mulai mendekat. Tias menyikut lengan Sam, wajahnya mulai panik malu dilihat orang. Sayang, jangan teriak-teriak. Mal, pakai mobile banking saja, transfer langsung. Sam dengan tangan gemetar membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Saat ia mencoba login, layar ponselnya menampilkan pesan pop-up berwarna merah. Peringatan, akun Anda telah diblokir sementara atas permintaan otoritas terkait atau pelapor utama rekening. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Dunia Sam serasa berputar. Pelapor utama rekening? Siapa? Ini rekeningku sendiri. Pak, sela manajer hotel yang tiba-tiba muncul. Wajahnya tegas tanpa senyum. Jika Bapak tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan barang-barang Bapak atau memanggil polisi. Kami tidak menerima bon utang. Tias terkesiap. Polisi? Sam, bayar dong. Masa begini saja nggak bisa? Sam merogoh saku celananya, mencari uang tunai. Kosong. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu plastik yang kini tak berguna. Ia menatap Tias. Kamu bawa kartu kreditmu kan? Bayar dulu, nanti aku ganti 2 kali lipat. Wajah Tias berubah masam. Kartuku limitnya cuma 10 juta. Sam, mana cukup buat bayar ini semua? Kamu kan tahu aku belanja pakai kartu tambahan dari kamu. Situasi semakin memalukan. Orang-orang mulai berbisik dan memotret diam-diam. Sam, sang raja properti, tertahan di lobi hotel karena tidak mampu bayar sarapan. Akhirnya, Sam harus meninggalkan jam tangan Rolex kesayangannya sebagai jaminan di meja resepsionis. Ia menulis surat pernyataan utang dengan tangan gemetar menahan amarah. Ini pasti kesalahan sistem bank. Gerutu Sam saat mereka berjalan cepat keluar hotel menuju parkiran. Awas saja. Aku akan pecat manajer bank itu hari ini juga. Mereka sampai di parkiran VIP. Namun, kejutan belum berakhir. Sesampainya di gedung pencakar langit SR Corp, Sam langsung melompat turun dari mobil, yang bensinnya untungnya masih penuh. Ia berjalan dengan langkah lebar, matanya menyeratkan api kemarahan. Ia butuh pelampiasan. Ia akan memarahi bagian keuangan kantor, karena dianggap lalai mengurus rekening pribadinya. Namun, saat ia hendak menempelkan kartu akses ID-nya di gerbang elektronik lobi, turnstile gate, palang pintu itu tidak terbuka. Lampu indikator menyala merah, disertai bunyi penolakan yang monoton. Sam menempelkan kartunya lagi. Gagal lagi. Pak Asep, teriak Sam memanggil kepala keamanan lobi. Ini gerbang kenapa rusak semua hari ini? Buka manual. Pak Asep, pria parubaya yang biasanya selalu membungkuk hormat dan tersenyum ramah pada Sam, kali ini hanya berdiri tegak di balik meja resepsionis lobi. Ia tidak bergerak untuk membukakan pintu. Wajahnya tampak serba salah, namun tegas. Maaf, Pak Sam, ucap Pak Asep, tidak berani menatap mata bosnya. Saya mendapat instruksi langsung dari Dewan Komisaris pagi ini. Bapak dilarang masuk ke area kantor. Apa? Sam melotot, matanya nyaris keluar. Kamu gila? Saya pemilik gedung ini. Saya CEO perusahaan ini. Siapa yang berani melarang saya masuk? Saya, Pak, sebuah suara tenang menjawab dari arah lift. Pintu lift VIP terbuka. Keluarlah Evan Sanders, diikuti oleh 2 orang pria berjas rapi yang membawa tumpukan dokumen. Evan berjalan santai mendekati gerbang pembatas, berdiri berhadapan dengan Sam yang terhalang kaca. Evan? Sam menyipitkan mata. Ngapain kamu di sini? Kamu kan pengacara swasta, bukan karyawan sini. Minggir, bilang sama satpam bodoh ini buat buka pintu. Evan tersenyum tipis, merapikan dasinya. Koreksi sedikit, Sam.
Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pemegang saham mayoritas SR Corp, yaitu Cendana Investment Group. Dan pagi ini, pukul 8 tepat, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, sudah dilaksanakan tanpa kehadiranmu. RUPSLB? Tanpa CEO? Itu ilegal, teriak Sam, membuat para karyawan yang lalu lalang berhenti dan menonton drama itu. Legal? Jika tercantum dalam klausul darurat investasi, jawab Evan tenang sambil mengangkat sebuah dokumen. Berdasarkan audit internal yang kami lakukan semalam, ditemukan aliran dana mencurigakan sebesar 15 miliar rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Tias Mirasih dalam 6 bulan terakhir. Itu disebut penggelapan, Sam. Wajah Sam pucat pasi. Ia memang melakukan itu, tapi ia pikir ia bisa menutupinya dengan keuntungan proyek bulan depan. Ia tidak menyangka auditnya akan secepat ini. Itu bonus operasional, sanggah Sam gagap. Bonus operasional untuk membeli tas Hermes dan sewa apartemen, potong Evan tajam. Pemegang saham kecewa berat. Oleh karena itu, SK pemberhentianmu sudah ditandatangani. Kamu dipecat, Sam. Secara tidak hormat. Dipecat? Sam tertawa histeris, tawa yang terdengar putus asa. Kamu lupa? Aku yang mendirikan perusahaan ini. Cendana Investment itu cuma investor pasif. Mereka tidak punya kuasa memecat pendiri. Evan menatap Sam dengan tatapan iba yang menyakitkan. Sam, kamu benar-benar naif. Coba kamu baca lagi kontrak investasi yang kamu tanda tangani 10 tahun lalu saat kamu butuh modal. Di sana tertulis jelas, jika terjadi penyalahgunaan dana, investor utama berhak mengambil alih 100% manajemen dan membekukan aset pendiri. Sam terdiam. Ia ingat kontrak itu. Dulu ia menandatanganinya tanpa membaca detail karena terlalu butuh uang. Ia pikir investor itu bodoh karena mau memberinya uang sebanyak itu tanpa bunga tinggi. Ternyata, itu adalah tali gantungan yang baru saja ditarik. Siapa? Suara Sam bergetar. Siapa orang di balik Cendana Investment? Siapa yang mau menghancurkanku? Evan mendekatkan wajahnya ke kaca pembatas, berbisik namun cukup keras untuk didengar Sam. Kamu mengenalnya sangat baik, Sam. Dia orang yang kamu sebut, wanita dapur, kemarin malam. Mata Sam membelak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Bella? Tidak mungkin. Bella itu bodoh. Bella itu lugu. Bella tidak tahu apa-apa soal bisnis. Jangan bercanda, desis Sam. Silakan cek sendiri, Evan berbalik badan. Security, usir orang asing ini. Jika dia memaksa masuk, panggil polisi atas tuduhan menerobos properti swasta. Baik, Pak Evan. Seru Pak Asep dan tim keamanan lainnya serempak. Mereka bergerak maju mengepung Sam. Sam mundur perlahan. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan ratusan karyawannya sendiri. Ia melihat Tias yang menunggu di mobil di luar lobi dengan wajah cemas. Sam berbalik dan berlari keluar gedung, dikejar rasa malu yang membakar. Sementara itu, di rumah mewah Sam, situasi tak kalah kacau. Ibu Yati sedang bersantai di ruang tengah, menikmati acara gosip di televisi layar datar 80 inci sambil dipijat kakinya oleh seorang asisten rumah tangga. Ia membayangkan betapa indahnya hidup sekarang setelah benalu bernama Bella pergi. Sebentar lagi Tias akan pindah ke sini, dan Yati yakin Tias yang glamor akan lebih memanjakannya daripada Bella yang pelit. Pet! Tiba-tiba televisi mati. AC mati. Lampu kristal di langit-langit mati. Suara dengung kulkas di dapur berhenti. Rumah itu mendadak hening dan mulai terasa panas. Loh? Kok mati lampu? Teriak Ibu Yati kaget. Bei Inah. Cek meteran listrik. Jangan-jangan token habis. Dasar teledor. Bei Inah berlari tergopoh-gopoh dari belakang. Nganu, Nyonya, bukan token habis. Tadi ada petugas PLN datang, katanya mau memutus aliran karena ada perintah pemblokiran dari pusat. Meterannya disegel, Nya. Apa? Disegel? Ibu Yati melotot. Sam itu orang kaya. Nggak mungkin nunggak listrik. Pasti salah sambung. Belum sempat Yati marah lebih lanjut, terdengar suara keributan di halaman depan.
Suara pagar besi digedor-gedor kasar. Permisi. Kami dari pihak leasing. Jantung Ibu Yati mau copot. Ia bergegas lari ke depan dengan daster sutranya yang berkibar. Di depan gerbang, ada 5 orang pria berbadan tegap memakai rompi lapangan dan membawa map tebal. Ada apa ini, teriak-teriak? Kalian tidak tahu ini rumah siapa? Bentak Ibu Yati, mencoba mempertahankan wibawanya. Salah satu pria, yang tampaknya ketua tim, menunjukkan surat tugas. Kami mendapat perintah penarikan aset bergerak. 3 unit mobil di garasi ini, Alphard hitam, Mercedes S-Class, dan Rubicon. Semuanya menunggak pembayaran dan kontrak sewanya dibatalkan sepihak oleh penjamin dana. Hah? Sewa? Ibu Yati bingung. Itu mobil anak saya. Dia beli tunai. Di data kami, mobil ini statusnya corporate leasing atas nama PT SR Corp, Bu. Dan karena perusahaan menyatakan aset ini tidak lagi digunakan oleh direksi yang sah, kami harus menariknya sekarang juga. Tanpa menunggu izin Yati, para pria itu menerobos masuk. Mereka memiliki kunci cadangan, kunci master yang biasa dimiliki pihak leasing. Jangan diambil. Ibu Yati histeris, mencoba menghalangi mobil Alphard kesayangannya yang mulai dinyalakan mesinnya oleh petugas. Itu mobil saya buat arisan. Kalian maling. Tolong. Ia memukuli kap mobil itu, tapi tenaganya kalah jauh. Satu persatu mobil mewah itu mundur keluar dari garasi. Tetangga-tetangga kompleks yang elit mulai keluar rumah, menonton drama itu dari balik pagar mereka sambil berbisik-bisik. Lihat tuh, Bu Yati. Kemarin sombongnya minta ampun pas mantunya diusir. Sekarang mobilnya ditarik debt collector. Gunjing tetangga sebelah. Ibu Yati terduduk lemas di lantai carport yang panas. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Listrik mati, mobil hilang. Ia merogoh ponselnya untuk menelepon Sam. Halo, Sam. Kamu di mana? Rumah dirampok. Mobil diambil orang. Pulang sekarang, Sam, jerit Yati ke telepon. Di ujung sana, suara Sam terdengar lelah dan penuh kepanikan. Ma, aku juga lagi kacau. Aku dipecat. Rekening diblokir. Kita dalam masalah besar, Ma. Ponsel di tangan Ibu Yati terjatuh. Dunianya gelap seketika. Pukul 2 siang, Sam dan Tias akhirnya tiba di rumah dengan menggunakan taksi online. Mobil Porsche yang dijanjikan Sam batal dibeli, tentu saja. Dan mobil dinas Sam yang dipakai tadi pagi sudah disita di parkiran kantor oleh tim leasing yang berbeda. Pemandangan di rumah sangat menyedihkan. Pagar terbuka lebar, garasi kosong melompong. Di dalam rumah yang panas tanpa AC, Ibu Yati duduk melamun di sofa dengan tatapan kosong. Sam. Ibu Yati langsung loncat memeluk anaknya begitu Sam masuk. Jelaskan sama Mama. Kenapa jadi begini? Katanya kamu kaya raya. Kenapa mobil ditarik? Kenapa listrik mati? Sam mengusap wajahnya kasar. Ia duduk di sofa, mengabaikan ibunya. Ia mengambil ponsel, mencoba menghubungi daftar kontak, teman VIP-nya. Ada pengacara kondang, ada pejabat bank, ada rekan bisnis. Halo, Pak Rudyat? Ini Sam. Ya, saya butuh bantuan hukum. Halo? Telepon diputus sepihak. Sam mencoba nomor lain. Bro, ini gue Sam. Gue butuh pinjaman tunai sebentar buat pegangan. Wow, jangan dimatiin dong. 5 panggilan. 10 panggilan. Semuanya sama. Antara tidak diangkat, atau langsung ditolak begitu mendengar suara Sam. Berita tentang pemecatan Sam dan dugaan penggelapan uang sudah menyebar di grup WhatsApp kalangan pebisnis ibu kota secepat kilat. Dalam hitungan jam, Sam menjadi persona non grata. Orang yang harus dihindari kalau tidak mau ikut terseret masalah. Sialan, teman macam apa mereka? Sam membanting ponselnya ke sofa. Tias yang sedari tadi diam karena shock, mulai buka suara. Nadanya menuntut. Terus kita gimana? Sam? Aku nggak bisa hidup tanpa AC. Dan air mati, aku mau mandi gimana? Kamu harus tanggung jawab dong. Diam kamu, bentak Sam. Kamu pikir ini gara-gara siapa?
Kalau bukan karena nurutin gaya hidup kamu yang boros, aku nggak bakal diaudit. Kok nyalahin aku? Tias tidak mau kalah. Kamu yang nawarin. Kamu laki-laki bukan sih? Masa ngatasin ginian aja nggak becus? Pertengkaran hebat pun pecah. Teriakan saling menyalahkan menggema di rumah yang mulai gelap karena mendung sore. Di tengah keributan itu, sebuah klakson mobil terdengar dari depan. Mereka bertiga terdiam. Berharap itu bantuan. Ternyata bukan. Itu Evan lagi. Kali ini ia datang bersama 2 orang polisi dan beberapa tukang angkut barang. Sam berlari ke depan pintu. Mau apa lagi kamu? Belum puas bikin aku susah. Evan berdiri di teras dengan tenang, memegang sebuah map merah. Sore, Sam. Bu Yati. Mbak Tias. Saya datang mengantarkan surat somasi terakhir sekaligus eksekusi pengosongan rumah. Pengosongan? Ini rumahku, teriak Ibu Yati. Sertifikatnya ada di brankas. Sertifikat itu atas nama PT Cendana Propertindo, Bu, koreksi Evan sabar. Sam hanya punya hak guna pakai sebagai fasilitas direksi. Karena Sam sudah bukan direksi, maka hak itu dicabut. Evan melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan barang pribadi. Perhiasan, jam tangan mewah, lukisan, dan furnitur adalah aset perusahaan yang dibeli pakai uang kantor. Jadi harus ditinggal. 1 jam? Sam melotot. Kamu gila. Kita mau tidur di mana? Itu bukan urusan klien saya, jawab Evan dingin. Klien saya, Ibu Bella, sudah cukup berbaik hati memberi waktu 1 jam. Kalau dia mau kejam, dia bisa saja menyuruh polisi menyeret kalian sekarang juga atas tuduhan menempati properti orang lain tanpa izin. Mendengar nama Bella disebut sebagai Ibu Bella, dengan nada hormat, lutut Ibu Yati lemas. Ia ambruk ke lantai. Menantu yang selama ini ia injak-injak, ternyata pemilik atap yang melindunginya dari hujan. Polisi, tolong awasi agar mereka tidak membawa aset berharga. Perintah Evan pada petugas. Siap, Pak. Sam tidak berdaya. Ia melihat polisi yang memegang pentungan. Ia tahu ia kalah. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar. Ayo Ma, Tias kita kemas baju. Kita pergi dari sini. Langit Jakarta sudah gelap sempurna saat Sam, Tias, dan Ibu Yati berdiri di pinggir jalan raya di depan kompleks perumahan elit itu. Di kaki mereka, menumpuk koper-koper dan kardus mie instan berisi baju-baju yang sempat diselamatkan. Gerbang rumah mewah itu sudah digembok rantai besar oleh orang suruhan Evan. Stiker besar bertuliskan di segel milik PT Cendana tertempel mencolok di pagar. Hujan gerimis mulai turun lagi, seolah alam semesta belum puas mengejek mereka. Panggil taksi, Sam. Kita ke Hotel Mulia saja, rengek Tias sambil menutupi kepalanya dengan tas tangan. Aku capek, lapar. Sam tertawa getir. Hotel Mulia? Kamu punya uang? Saldo di dompetku cuma ada sisa 300.000 rupiah tunai. Kartu mati semua. 300.000. Ibu Yati melongo. Itu buat makan sekali saja nggak cukup bertiga. Makanya sadar diri, bentak Sam frustrasi. Kita cari hotel melati atau losmen murah di pinggiran. Yang penting bisa tidur malam ini. Mereka akhirnya menyetop sebuah taksi tua yang lewat. Susah payah mereka menjejalkan koper ke bagasi. Sopir taksi menatap mereka curiga. 3 orang berpakaian bagus tapi terlihat gembel dan berantakan. Sam meminta diantar ke daerah yang lebih murah, jauh dari pusat kota. Mereka berhenti di depan sebuah penginapan kecil berlantai 2 dengan cat yang mengelupas. Pelang nama hotel itu lampunya mati sebagian. Ho-L-M lah I. Ini tempat apa? Kandang ayam? Protes Tias menutup hidungnya saat turun dari taksi. Bau selokan menyengat hidung. Cuma ini yang cukup buat uang kita, kata Sam ketus setelah membayar taksi. Sisa uang di tangannya tinggal 100.000 untuk makan malam. Mereka menyewa 1 kamar sempit dengan 2 kasur busa tipis. Dindingnya lembab, spraynya berwarna kusam dan ada bekas noda rokok. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdecit ribut saat berputar. Ibu Yati duduk di pinggir kasur yang keras itu, dan mulai menangis meraung-raung.
Ya Tuhan, dosa apa aku sampai begini? Bella, tegas sekali kamu sama Mama. Jangan sebut nama dia, teriak Sam, menendang koper ke dinding. Emosinya meledak. Ia merasa seperti binatang yang terpojok. Tias duduk di sudut kamar, memeriksa ponselnya. Tidak ada sinyal wifi. Ia melihat kuku-kukunya yang baru dimanicure kemarin, kini kotor karena mengangkat koper. Ia melirik Sam dengan tatapan jijik. Pria yang kemarin terlihat seperti pangeran, kini hanya terlihat seperti pecundang yang berkeringat dan bau. Ini salahmu, Sam, gumam Tias pelan. Apa? Sam berbalik, matanya merah. Kalau kamu nggak ketahuan korupsi, kita nggak bakal kayak gini. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu pemiliknya, ternyata cuma karyawan. Tias mulai menangis histeris. Aku nyesel ninggalin mantanku demi kamu. Oh, jadi kamu nyesel? Sam mendekat, wajahnya menyeramkan. Pergi saja sana kalau mau. Cari laki-laki lain. Paling juga nggak ada yang mau sama cewek matre yang mukanya pasaran kayak kamu. Tias menjerit dan melempar bantal ke arah Sam. Ibu Yati semakin kencang menangis. Malam itu, di kamar sempit yang panas dan pengap, tidak ada cinta yang tersisa. Yang ada hanya rasa lapar, saling benci, dan penyesalan yang terlambat. Sementara jauh di sana, di sebuah penthouse mewah, Bella mungkin sedang tidur nyenyak di atas sutra, atau mungkin sedang tertawa melihat penderitaan mereka. Sam merebahkan tubuhnya di lantai yang dingin, karena kasur sudah dipakai ibu dan pacarnya. Ia menatap langit-langit yang berjamur. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena dendam. Namun di sudut hatinya yang paling kecil, ia tahu ini baru permulaan dari kiamat kecilnya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah ventilasi kamar penginapan murah itu tidak membawa kehangatan, melainkan hawa panas yang menyengat. Di dalam kamar ukuran 3x4 meter itu, bau apek dari kasur busa tua bercampur dengan bau keringat dari 3 orang yang tidur berdesakan. Samuel Rizal terbangun dengan leher kaku. Ia tidur di lantai beralaskan selimut tipis, sementara Ibu Yati dan Tias menguasai satu-satunya kasur di ruangan itu. Perutnya berbunyi nyaring. Rasa lapar yang menusuk mengingatkannya bahwa ia belum makan layak sejak kemarin siang. Jam berapa ini? Gumam Sam serak, meraba-raba lantai mencari ponselnya. Pukul 9 pagi. Ia melihat Tias masih tertidur dengan mulut sedikit terbuka, riasannya yang tidak dihapus semalam kini luntur berantakan, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Ibu Yati mendengkur pelan, memeluk tas tangannya erat-erat seolah takut dicuri tuyul. Sam bangkit duduk, kepalanya berdenyut. Ia membuka ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Tidak ada pesan dari teman-teman, Sultan-nya. Grup WhatsApp golf, grup mobil sport, semuanya sepi. Ia sudah dikeluarkan, kick, dari grup-grup itu semalam tanpa penjelasan. Penghinaan yang sunyi namun mematikan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email masuk. Judulnya resmi dan dingin. Undangan pertemuan penyelesaian sengketa aset, PT Cendana Group. Jantung Sam berpacu. Ia buru-buru membuka isinya. Kepada saudara Samuel Rizal, mewakili pemilik saham mayoritas, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pertemuan negosiasi tertutup hari ini pukul 11 WIB di kantor pusat SR Corp, lantai 40, ruang direksi. Agenda, pembahasan restrukturisasi utang dan penentuan nasib manajemen lama. Catatan, harap datang tepat waktu. Ini adalah satu-satunya kesempatan mediasi sebelum kasus dilimpahkan ke ranah pidana. Tertanda, Evan Sanders, SH Kuasa Hukum Cendana Group. Harapan. Sebuah kata itu meledak di benak Sam. Ia langsung membangunkan Tias dan ibunya dengan mengguncang bahu mereka kasar. Bangun, bangun. Kita punya kesempatan, seru Sam bersemangat. Tias mengerang, menepis tangan Sam. Apa sih? Masih ngantuk? Lapar? Baca ini. Sam menyodorkan layar ponselnya ke wajah Tias. Pemilik saham mau ketemu. Mediasi. Artinya ada peluang damai. Aku yakin mereka cuma mau gertak sambal kemarin. Mereka pasti sadar kalau perusahaan itu nggak bisa jalan tanpa aku. Akulah otak di balik SR Corp. Mata Tias yang bengkak langsung terbuka lebar. Serius? Berarti kita bisa balik kaya lagi.
Pasti. Sam berdiri, mondar-mandir di ruang sempit itu dengan energi yang tiba-tiba pulih. Investor itu kan cuma punya uang, tapi nggak punya skill. Mereka pasti panik kalau aku pergi. Aku akan yakinkan mereka. Aku akan minta sahamku dikembalikan, dan ya, mungkin aku harus minta maaf sedikit soal uang yang kupakai buat kamu itu. Kita bilang saja itu pinjaman lunak. Ibu Yati ikut bangun, wajahnya cerah seketika. Benarkan firasat Mama. Sam itu anak hebat, nggak mungkin dibuang begitu saja. Ayo, kita harus siap-siap. Masalah muncul. Pakaian mereka kusut dan bau apek. Sam hanya punya kemeja yang dipakainya kemarin, yang kini kerahnya sudah kotor oleh keringat. Kita nggak bisa datang ketemu investor kakap dengan tampang gembel begini, keluh Tias sambil mencium bau ketiaknya sendiri. Kita butuh baju baru, atau minimal laundry. Nggak ada waktu dan nggak ada uang, potong Sam tegas. Ia pergi ke kamar mandi yang sempit dan licin, menyalakan keran air. Kita mandi seadanya. Tias, kamu setrika kemejaku pakai catokan rambutmu kalau ada. Atau rapikan sebisa mungkin. Kita harus terlihat percaya diri. Penampilan boleh kusut, tapi aura harus tetap CEO. 1 jam kemudian, mereka keluar dari penginapan kumuh itu. Sam mengenakan kemeja yang agak lecek, tapi sudah dimasukkan rapi ke celana. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan air agar terlihat klimis. Tias memulas ulang sisa-sisa makeupnya, mencoba menutupi kantung matanya yang hitam. Ibu Yati memakai daster terbaiknya yang dilapisi kardigan, berusaha terlihat seperti nyonya besar meski kakinya memakai sandal jepit, karena sepatu hak tingginya patah saat menyeret koper semalam. Mereka memesan ojek online, bukan taksi, karena uang tidak cukup, menuju gedung pencakar langit yang dulu adalah kerajaan Sam. Ingat, kata Sam pada Tias dan ibunya saat mereka naik ke motor ojek masing-masing. Pasang muka sombong. Jangan kelihatan susah. Kita mau negosiasi posisi tawar, bukan mengemis. Sam tidak tahu, ia sedang berjalan menuju panggung eksekusinya sendiri. Gedung SR Tower berdiri megah membelah langit Jakarta. Dulu, Sam selalu masuk melalui lobi VIP dengan langkah tegap, disapa hormat oleh semua orang. Hari ini, ia turun dari ojek motor di pinggir jalan, helmnya bau keringat orang lain, dan ia harus berjalan kaki masuk ke lobi utama bersama karyawan biasa. Begitu melewati pintu kaca otomatis, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Bukan tatapan kagum seperti dulu, tapi tatapan berbisik. Itu Pak Sam kan? Iya. Yang kemarin dipecat itu. Kok bajunya lecek banget? Katanya bangkrut ya? SSSST, jangan kenceng-kenceng. Sam menegakkan kepalanya, berusaha menulikan telinga. Ia menggandeng Tias yang berusaha menutupi wajahnya dengan rambut. Ibu Yati berjalan di belakang mereka sambil memelototi satpam yang menatapnya curiga. Di meja resepsionis, Pak Asep, kepala keamanan, sudah menunggu. Tidak ada senyum ramah. Pak Samuel, sapa Pak Asep datar. Sudah ditunggu di lantai 40. Silakan tinggalkan kartu identitas di sini dan pakai kartu tamu, visitor pass. Visitor pass? Sam mendengus tersinggung. Saya pendiri gedung ini, Asep. Saya tidak butuh kartu tamu. Prosedur, Pak, potong Pak Asep tegas. Atau Bapak tidak bisa naik lift. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Sam menyerahkan KTP-nya. Ia menerima kartu plastik bertuliskan tamu yang harus dikalungkan di leher. Rasanya seperti dikalungi rantai anjing. Mereka naik lift menuju lantai 40. Keheningan di dalam lift terasa mencekam. Angka digital di atas pintu berganti perlahan. 10, 20, 30. Sam, bisik Tias, tangannya dingin memegang lengan Sam. Aku takut. Perasaanku nggak enak. Tenang saja, jawab Sam, meski keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Paling yang datang cuma perwakilan investor bule tua yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Aku akan makan dia dengan presentasi bisnisku. Ting. Pintu lift terbuka di lantai 40. Lantai khusus direksi. Lantai yang dulu adalah wilayah kekuasaan mutlak Sam. Suasananya berbeda. Lukisan abstrak besar yang dulu Sam beli seharga ratusan juta di dinding lorong sudah hilang.
diganti dengan lukisan pemandangan alam yang menenangkan. Beberapa vas bunga besar yang norak juga sudah tidak ada, diganti dengan dekorasi minimalis yang elegan. Evan Sanders sudah menunggu di depan pintu ganda ruang rapat utama. Ia tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. "Silakan masuk." "Big Boss sudah menunggu di dalam," kata Evan sambil membukakan pintu. Sam menarik napas panjang, membusungkan dada, lalu melangkah masuk dengan gaya bosinya yang tersisa. Ruang rapat itu sangat luas. Dindingnya kaca tembus pandang yang memperlihatkan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, ada meja kayu mahoni panjang berkapasitas 20 orang. Ruangan itu kosong, kecuali satu orang yang duduk di kursi utama di ujung meja. Kursi CEO yang biasa diduduki Sam. Orang itu duduk membelakangi pintu. Kursi kulit tinggi itu menyembunyikan sosoknya. Hanya terlihat tangan yang memegang sebuah pena emas, mengetuk-ngetuk meja dengan irama pelan. Tek, tek, tek. "Selamat siang," sapa Sam lantang, suaranya menggema. "Saya Samuel Rizal. Terima kasih sudah mau bertemu. Saya yakin ada kesalahpahaman besar soal audit kemarin yang bisa kita luruskan." Kursi itu tidak berputar. Hening sejenak. "Kesalahpahaman?" Suara wanita terdengar dari balik kursi. Suara yang tenang, berwibawa, namun terasa familiar di telinga Sam. Sam mengerutkan kening. "Suara itu?" "Ya, kesalahpahaman," lanjut Sam, sedikit ragu. "Saya adalah aset terbesar perusahaan ini. Tanpa visi saya, uang kalian tidak akan berkembang. Jadi, mari kita bicara bisnis." "Bicara bisnis?" Suara wanita itu tertawa kecil. Tawa yang dingin. "Baiklah. Mari kita bicara bisnis, Mas Sam." Perlahan, kursi kebesaran itu berputar. Jantung Sam seolah berhenti berdetak. Tias membelalakan matanya hingga nyaris keluar. Ibu Yati menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Di sana, duduk di kursi CEO, adalah Laudia Cynthia Bella. Tapi bukan Bella yang mereka kenal. Bukan Bella yang memakai daster lusuh dan berbau bawang. Bella yang di hadapan mereka mengenakan setelan blazer Armani berwarna putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata selek ponytail, wajahnya dipulas makeup natural namun tajam, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Di jarinya, melingkar cincin berlian hitam yang memancarkan kilau misterius. Ia menatap Sam dengan tatapan datar. Tatapan seorang ratu melihat rakyat jelata yang memberontak. "Hai, suamiku," sapa Bella santai. "Atau haruskah kupanggil mantan karyawan?" Darah di wajah Sam surut seketika, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya goyah, ia harus berpegangan pada sandaran kursi terdekat agar tidak ambruk. Bella," gagap Sam. Otaknya menolak memproses visual di depannya. "Apa yang kamu lakukan di situ?" "Turun. Itu kursi CEO. Lancang sekali kamu masuk ke sini." "Security mana?" "Evan. Kenapa kamu biarkan orang gila ini masuk?" Sam tertawa, tawa yang terdengar histeris dan sumbang. "Oh, aku tahu. Ini lelucon kan? Kamu pasti menyogok satpam buat masuk sini mau pamer, kan? Sadar diri, Belle. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Ngerti apa kamu soal kursi itu?" Bella tidak menjawab. Ia hanya melirik Evan. Evan maju selangkah, membawa sebuah map tebal berwarna hitam. Ia meletakkan map itu di depan Sam dengan bunyi buk yang berat. "Buka, Sam," perintah Evan. "Apa ini?" Tangan Sam gemetar saat membuka map itu. Tias dan Ibu Yati ikut mengintip dengan wajah ketakutan. Lembar pertama adalah akta pendirian perusahaan PT Cendana Investama. Lembar kedua adalah surat perjanjian kerjasama modal Ventura antara Cendana Investama dan SR Corp 10 tahun lalu. Dan di lembar terakhir, di kolom pemilik manfaat akhir, Ultimate Beneficial Owner, dari Cendana Investama, tertulis satu nama dengan jelas. Laudia Cynthia Bella. Sam membacanya berulang-ulang. Huruf-huruf itu seolah menari mengejeknya. "Nggak mungkin," bisik Sam. "Ini palsu. Kamu kan yatim piatu. Orang tuamu bangkrut sebelum meninggal. Dari mana kamu punya uang 50 miliar 10 tahun lalu?"
Orang tuaku tidak bangkrut, Sam, jawab Bella tenang. Ia menyandarkan punggungnya di kursi empuk itu, jari jemarinya bertaut di atas meja. Ayahku mewariskan dana perwalian, trust fund, yang sangat besar, yang dikelola oleh Bank Swiss sampai aku berusia 25 tahun. Saat kita menikah, aku baru saja mencairkan dana itu. Bella menatap mata Sam lekat-lekat. Ingat saat kamu menangis di pangkuanku 10 tahun lalu? Saat proposal bisnismu ditolak semua bank? Kamu bilang kamu butuh keajaiban. Maka aku memberimu keajaiban itu. Aku meminta Evan membuat perusahaan cangkang, menyuntikkan dana ke rekening bisnismu seolah-olah dari investor asing anonim. Aku ingin kamu merasa hebat. Aku ingin kamu merasa itu hasil kerjamu, bukan belas kasihan istrimu. Sam mundur selangkah, menabrak kursi. Ingatannya berputar kembali ke masa lalu. Keajaiban investor misterius yang tiba-tiba setuju mendanainya tanpa banyak syarat. Ia selalu membanggakan diri sebagai anak emas, keberuntungan. Ternyata, keberuntungan, itu tidur di sebelahnya setiap malam, memasakkan air panas untuk mandinya, dan ia perlakukan seperti sampah. Jadi, suara Ibu Yati bergetar, matanya menatap Bella dengan pandangan ngeri. Selama ini uang belanja mama, mobil mama, rumah itu uang kamu. Semuanya, Ma, jawab Bella dingin. Setiap rupiah yang mama pakai buat arisan, setiap tas yang Tias beli, setiap tiket pesawat business class yang Sam pamerkan itu uangku. Uang istri yang kalian sebut, kampungan, dan parasit. Tias gemetar hebat. Ia menyadari posisinya sekarang. Ia bukan sedang berhadapan dengan istri yang dicampakan, tapi dengan raksasa yang bisa menginjaknya kapan saja. Tapi kenapa diam saja? Teriak Sam, mencoba membela egonya yang hancur lebur. Kenapa kamu nggak bilang? Kalau aku tahu kamu kaya, aku nggak bakal. Nggak bakal apa? Potong Bella tajam. Nggak bakal selingkuh? Nggak bakal menginjak-injak harga diriku? Jadi cintamu itu ada harganya. Sam, kamu cuma akan setia kalau istrimu kaya. Sam terdiam mati kutu. Aku diam untuk mengujimu. Sam, lanjut Bella, suaranya merendah namun menusuk. Aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku sebagai Bella, atau sebagai ATM berjalan? Dan 10 tahun ini membuktikan jawabannya. Kamu gagal. Gagal total. Bella melempar sebuah dokumen lain ke arah Tias. Dokumen audit keuangan. Dan sekarang, waktunya berhitung, ucap Bella. Evan, bacakan rincian kerugianku. Evan membuka catatannya. Total dana perusahaan yang dialihkan ke rekening pribadi Tias Mirasih, 15,4 miliar rupiah. Pembelian apartemen di Kemang, 4 miliar. Pembelian perhiasan, 2 miliar. Sewa hotel dan perjalanan liburan, 1,5 miliar. Semua menggunakan pos anggaran, pengembangan bisnis, yang fiktif. Itu pidana penggelapan dan pencucian uang, pungkas Evan datar. Sam merasa lututnya tidak bertulang lagi. Ia ambruk terduduk di kursi tamu yang keras. Runtuh sudah menara kesombongannya. Ia bukan self-made billionaire. Ia hanyalah boneka yang talinya baru saja dipotong. Suasana di ruangan itu hening mencekam, hanya terdengar deru halus pendingin ruangan. Tias menatap dokumen di depannya, lalu menatap Sam yang terduduk lemas seperti orang gila, kemudian menatap Bella yang duduk di singgasana kekuasaan. Otak licik Tias bekerja cepat. Sam sudah tamat. Sam tidak punya uang, tidak punya kuasa, dan sekarang terancam penjara. Jika Tias tetap bersama Sam, ia akan ikut tenggelam. Tias menarik napas, lalu melakukan hal yang tak terduga. Ia menggeser tubuhnya menjauh dari Sam. Mbak Bella. Suara Tias tiba-tiba berubah, menjadi lembut dan memelas. Nyonya Bella, tolong dengarkan saya dulu. Sam mendongak, kaget. Tias? Tias tidak mempedulikan Sam. Ia maju mendekati meja Bella, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya sebenarnya korban juga, Mbak, isak Tias. Sam yang memaksa saya. Dia bilang dia bujangan. Dia bilang pernikahannya dengan Mbak Bella cuma formalitas bisnis keluarga. Dia yang merayu saya, membelikan saya barang-barang ini. Saya nggak tahu kalau itu uang perusahaan. Sumpah,
Saya cuma wanita lemah yang tertipu rayuan laki-laki hidung belang. Sam melotot. Haiha, jaga mulutmu. Kamu yang minta tas Hermes. Kamu yang ngancam putus kalau nggak dibelikan apartemen. Bohong, pekik Tias menunjuk wajah Sam. Kamu yang obsesi sama aku. Mbak Bella, tolonglah sesama wanita. Saya hilaf. Saya janji akan tinggalkan Sam. Tolong jangan polisikan saya. Saya masih punya karir model, kalau saya di penjara, hancur masa depan saya. Tias bahkan berlutut di lantai marmer yang dingin, menangkupkan kedua tangannya ke arah Bella. Maafkan saya, Nyonya Ratu. Saya akan lakukan apa saja. Saya bisa jadi saksi buat memberatkan Sam, asalkan saya bebas. Sam menatap wanita yang dicintainya itu dengan tatapan tak percaya. Hatinya hancur 2 kali. Dikhianati istri, dan kini dikhianati selingkuhan. Ternyata benar kata orang. Wanita yang datang karena uang akan pergi saat uang itu habis. Bella menatap Tias yang bersimpuh dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia tidak merasa kasihan, ia merasa mual. Sesama wanita, katamu? Tanya Bella pelan. Bella mengambil ponselnya, menekan layar beberapa kali. Evan, sambungkan ke speaker ruangan. Evan mengangguk, menghubungkan Bluetooth. Terdengar suara rekaman yang sangat jernih memenuhi ruangan itu. Itu suara Tias dan Sam, percakapan mereka di mobil 2 bulan lalu yang terekam oleh dashcam mobil yang sistemnya terhubung ke cloud perusahaan. Suara Tias, di rekaman. Sayang, kapan sih kamu ceraikan si Bella itu? Aku jijik lihat mukanya kalau main ke kantor. Kayak pembantu nyasar. Baunya juga bau bawang. Suara Sam, di rekaman. Sabar dong, Beb. Tunggu akhir tahun ini. Biar dia urus dulu ibuku yang sakit. Lumayan kan, perawat gratis. Kalau sudah sembuh, baru aku tendang. Suara Tias, di rekaman. Hahaha, kamu jahat banget. Tapi gak apa-apa deh, yang penting hartanya aman buat kita. Si Bella itu bodoh banget ya, gak sadar dia cuma dimanfaatin. Rekaman berhenti. Wajah Tias memerah padam, lebih merah dari kepiting rebus. Ia tidak bisa menyangkal. Itu suaranya. Kata-katanya sendiri. Bella menatap Tias tajam. Kamu menyebutku bodoh? Kamu bilang aku bau bawang? Dan sekarang kamu minta tolong atas dasar sesama wanita? Wanita macam apa yang tega menghancurkan rumah tangga orang lain sambil menghinanya? Tias terdiam, bibirnya gemetar tapi tidak ada suara yang keluar. Berhenti bersandiwara. Tias, kata Bella dingin. Kamu bukan korban. Kamu predator. Dan hari ini, predator itu masuk perangkap. Sam yang mendengar rekaman itu juga tertunduk malu. Mendengar suaranya sendiri yang menyebut Bella sebagai perawat gratis di depan selingkuhannya, terasa sangat menjijikan sekarang, di saat ia tahu Bella lah yang memberinya makan. Kalian berdua memang pasangan serasi, ucap Bella sambil menutup map dokumen. Sama-sama busuk. Bella berdiri dari kursinya. Postur tubuhnya tegak, mendominasi ruangan. Ia berjalan perlahan memutari meja, langkah kakinya terdengar tegas di karpet tebal, mendekati Sam dan Tias. Aku sudah mendengar cukup banyak omong kosong hari ini, kata Bella. Ia berhenti di depan Sam. Pria itu menunduk, tidak berani menatap mata Bella. Sam, panggil Bella. Sam mendongak pelan. Matanya basah. Bel, aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, kita bisa perbaiki ini. Kita mulai dari nol lagi ya. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Demi 10 tahun kebersamaan kita. Bella menatapnya datar. Tidak ada emosi. Tidak ada cinta. Hanya kehampaan. 10 tahun itu sudah kamu bakar tadi malam. Sam, saat kamu mengusirku di depan semua orang. Jawab Bella. Bella menoleh ke Evan. Evan, apa status hukum mereka? Evan menjawab dengan lugas seperti membacakan menu makanan. Untuk saudari Tias Mirasih, bukti pencucian uang sudah lengkap. Pihak kepolisian sudah menunggu di lobi bawah untuk penahanan. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jangan, jerit Tias histeris. Ia mencoba bangkit berdiri dan lari ke pintu,
tapi pintu terbuka dan 2 orang polisi wanita sudah berdiri di sana. Tias meronta-ronta saat diborgol. "Sam, tolong aku. Ini semua salahmu. Lepaskan. Aku nggak mau dipenjara." Tias diseret keluar ruangan, teriakan dan makiannya terdengar makin menjauh di lorong, lalu menghilang saat pintu lift tertutup. Ruangan kembali hening. Kini tinggal Sam dan Ibu Yati yang gemetar hebat di pojok. "Untuk saudara Samuel," lanjut Evan, "atas instruksi Nyonya Bella, tuntutan pidana bisa ditangguhkan." Mata Sam berbinar sedikit. "Benarkah, Bel, kamu memaafkanku?" "Jangan salah paham," potong Bella. "Aku tidak memenjarakanmu bukan karena aku masih cinta. Tapi karena penjara terlalu mudah buatmu. Di sana kamu dapat makan gratis, tidur gratis. Itu terlalu enak." Bella membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan Sam. "Aku ingin kamu hidup di luar sini, Sam. Hidup dengan melihat kesuksesanku dari kejauhan. Hidup dengan nama yang hancur, di mana tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakanmu karena rekam jejak korupsimu sudah kusebar ke seluruh asosiasi HRD di Indonesia." Sam ternganga. Itu lebih kejam dari penjara. Itu adalah pembunuhan karakter seumur hidup. Dan untuk utang 15 miliar itu. Bella tersenyum tipis. "Aku sita semua aset pribadimu yang tersisa. Tapi itu belum cukup. Jadi, kamu akan menanggung sisa utang itu seumur hidupmu. Bekerjalah, Sam. Bekerja keraslah sampai tulangmu remuk. Seperti kamu menyuruhku bekerja di rumahmu selama ini." Bella berbalik badan, berjalan kembali ke kursi kebesarannya. "Sekarang, keluar dari kantorku," perintah Bella tanpa menoleh. Sam mencoba merangkak maju, hendak memegang kaki Bella. "Bel, tolong setidaknya beri aku modal sedikit buat makan buat ibu." Bella berhenti sejenak. Ia tidak menepis, tapi ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa harga diri Sam. "Ingat kata-katamu semalam, Sam? Cukuplah buat kamu buka warung nasi. Nah, sekarang kata-kata itu ku kembalikan padamu. Semoga kamu cukup kuat untuk jadi gembel." "Keluar," bentak Evan keras. Security masuk dan menarik paksa Sam serta Ibu Yati. Ibu Yati menangis meraung-raung memanggil nama Bella. Tapi Bella sudah memutar kembali kursinya menghadap jendela, menatap langit Jakarta. Sam diseret keluar dari ruang rapat yang dingin itu. Pintu tertutup di depan wajahnya dengan bunyi bum yang keras. Memisahkan dunia mereka selamanya. Di dalam sana adalah ratu dengan kerajaannya. Di luar sini, Sam hanyalah debu yang baru saja disapu bersih. Saat Sam digiring menuju lift barang, bukan lift tamu, ia menyadari satu hal. Hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan penyesalan mengetahui bahwa ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil, dan kini ia tidak bisa memutar waktu kembali. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa di ruang rapat lantai 40 itu. Roda kehidupan berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak siap, dan melaju kencang bagi mereka yang memegang kendali. Di pinggiran Jakarta Timur, di sebuah pasar tradisional yang becek dan berbau amis ikan, seorang wanita tua dengan rambut beruban yang tak terurus sedang duduk di dingklik kayu kecil. Di hadapannya, terhampar tampah berisi jajanan pasar, lemper, risoles, dan dadar gulung yang bentuknya kurang rapi. Itu adalah Ibu Yati. Wanita yang setengah tahun lalu masih rutin melakukan perawatan botoks dan suntik vitamin C seharga jutaan rupiah, kini wajahnya kusam, penuh flek hitam akibat paparan matahari langsung. Tangannya yang dulu halus dan selalu dihiasi cincin berlian, kini kasar, kapalan, dan kuku-kukunya hitam karena mengupas singkong setiap subuh. "Bu, lempernya berapaan?" tanya seorang ibu-ibu berdaster yang sedang belanja sayur. 2.500, Bu. Masih hangat, jawab Ibu Yati dengan suara serak. Matanya menyiratkan kelelahan yang amat sangat. Mahal amat. Di lapak sebelah cuma 2.000. 2.000 aja ya, tawar pembeli itu sadis. Dulu, Ibu Yati akan memaki orang yang menawar harga padanya. Ia biasa menghabiskan 500.000 hanya untuk tips pelayan restoran. Tapi sekarang, selisih 500 rupiah berarti ia bisa beli kerupuk untuk makan siang atau tidak. "Ya sudah ambil, Bu," kata Ibu Yati pasrah. Hidupnya berubah 180 derajat. Setelah diusir dari rumah mewah dan semua aset Sam disita,
mereka terpaksa mengontrak sebuah petakan sempit di gang tikus. Sam jarang pulang karena sibuk mencari kerja serabutan, meninggalkan ibunya berjuang sendirian untuk makan. Tidak ada lagi teman arisan sosialita. Semua nomornya sudah diblokir begitu mereka tahu ia jatuh miskin. Saat Ibu Yati sedang membungkus lemper, sebuah mobil SUV hitam mewah berhenti perlahan di seberang jalan pasar yang macet. Kaca mobil itu gelap, tidak terlihat dari luar. Di dalam mobil yang sejuk ber-AC itu, Bella duduk di kursi belakang. Ia mengenakan kacamata hitam, menatap ke arah pasar melalui celah jendela. Di sampingnya duduk Evan. "Kamu yakin mau melihat ini, Belle?" tanya Evan pelan. "Ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Melihat penderitaan orang lain, meski mereka jahat, kadang cuma bikin hati sakit." Bella menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Ia melihat mantan mertuanya sedang dimarahi oleh preman pasar karena telat bayar uang keamanan lapak. Ia melihat Ibu Yati memohon-mohon sampai hampir bersujud. "Aku bukan mau menertawakan dia, Van," jawab Bella lirih. "Aku cuma butuh validasi bahwa keputusanku untuk pergi adalah benar. Bahwa selama 5 tahun aku di sana, akulah yang menopang hidupnya, bukan sebaliknya." Evan mengangguk mengerti. "Mau turun? Atau mau aku suruh asisten memberikan sedikit bantuan? Uang, mungkin?" Bella menggeleng tegas. "Tidak. Kalau aku beri uang sekarang, dia tidak akan pernah belajar. Dia akan merasa ada dewa penolong dan kembali sombong. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya mencari uang Rp1.000 dengan keringat, bukan dengan menghina menantu." Bella menatap Ibu Yati sekali lagi. Ada rasa iba, tapi rasa sakit hati masa lalu menahannya untuk bertindak. Dulu, wanita tua itu pernah melempar sup panas ke wajah Bella hanya karena kurang asin. Dulu, wanita itu pernah mengatakan orang tua Bella mati karena malu punya anak bodoh. "Jalan, Pak," perintah Bella pada sopir. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan pasar. Di trotoar, Ibu Yati mendongak sebentar karena mendengar deru mesin mobil mahal. Ia melihat bagian belakang mobil itu menjauh. Hatinya berdesir. Entah kenapa, ia merasa familiar. Ia teringat menantunya, Bella. Andai saja. Gumam Ibu Yati, air mata menetes ke atas daun pisang pembungkus lemper. "Andai saja Mama nggak jahat sama kamu, Belle. Mungkin sekarang Mama lagi duduk di mobil itu, bukan di sini dikerubungi lalat." Penyesalan selalu datang terlambat, dan bagi Ibu Yati, penyesalan itu adalah teman tidurnya setiap malam di kasur tipis yang keras. Sementara itu, di rutan wanita Pondok Bambu, nasib Tias Mirasi jauh lebih buruk daripada berjualan kue. Tias duduk di pojok sel yang dihuni oleh 10 orang narapidana lainnya. Ruangan itu pengap, bau keringat dan bau toilet yang menyatu. Tias yang dulu bangga dengan kulit mulus dan perawatan mahalnya, kini terlihat kurus kering. Rambutnya dipotong pendek paksa karena kutu. Kulitnya kusam dan berjerawat parah karena stres dan air yang tidak bersih. "Hei, Nyonya artis!" teriak seorang napi senior bertubuh besar, seorang residivis kasus penganiayaan. "Pijat kaki gue. Pegel nih." Tias tersentak kaget. "Tea, tapi Kak, aku lagi sakit perut." "Banyak alasan lu. Mentang-mentang dulu pelakor kelas kakap, sekarang sok lemah." Napi itu melempar botol plastik kosong ke kepala Tias. "Tuh." Teman-teman sel lainnya tertawa. Tias menjadi bulan-bulanan di sana. Berita tentang dirinya yang menggelapkan uang perusahaan demi gaya hidup mewah sudah menyebar, dan di penjara, narapidana paling dibenci adalah mereka yang sombong dan mencuri uang orang banyak. Tias merangkak mendekat, mulai memijat kaki napi senior itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes. Ia membayangkan hidupnya 6 bulan lalu. Shopping di Plaza Indonesia, liburan ke Bali, tidur di hotel bintang 5. Semuanya lenyap seperti mimpi. Dulu ia berpikir Sam adalah tiket lotre kemenangannya. Ternyata Sam adalah tiket menuju neraka ini. "Ada yang jenguk," teriak sipir dari balik jeruji besi. Wajah Tias berbinar. Jantungnya berdegup kencang. "Pasti Sam," pikirnya. "Sam pasti sudah dapat uang dan mau menebusku. Atau menyewakan pengacara banding." Tias berlari ke ruang kunjungan. Ia duduk di balik kaca pembatas, menunggu dengan harap-harap cemas.
Pintu terbuka. Yang masuk bukan Sam, tapi seorang pria parubaya berpakaian rapi membawa tas kerja. Itu pengacara publik yang disediakan negara. Mana Sam? Mana pacar saya? Tanya Tias histeris. Pengacara itu menggeleng pelan sambil membuka berkas. Saudari Tias, Samuel Rizal tidak pernah mendaftarkan namanya di buku tamu sejak Anda ditahan 6 bulan lalu. Dia tidak mau terlibat. Dia bahkan sudah memberikan kesaksian tertulis yang memberatkan Anda untuk meringankan posisinya sendiri, agar tidak ikut dipidana. Dunia Tias runtuh. Apa? Sam mengkhianatiku? Dia menyatakan bahwa semua ide penggelapan dana itu berasal dari Anda. Dia mengaku hanya korban manipulasi. Jelas pengacara itu datar. Jadi, kemungkinan besar vonis hakim minggu depan akan maksimal. 5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tias meraung. Ia memukul-mukul kaca pembatas sampai tangannya sakit. Ia menjerit memaki nama Sam. Samuel bajingan aaan. Kita mati sama-sama harusnya. Aku akan bunuh kamu. Sipir segera menyeret Tias kembali ke dalam sel. Di tempat lain, di sebuah warung kopi pinggir jalan, Samuel Rizal sedang duduk melamun. Ia tersedak kopinya. Telinganya berdenging, mungkin karena ada yang menyumpahinya. Nasib Sam tidak di penjara besi, tapi di penjara sosial yang tak kalah kejam. Ia mengenakan kemeja yang sudah pudar warnanya. Di tangannya ada map berisi CV. Hari ini adalah wawancara kerjanya yang ke-50. Dan seperti 49 wawancara sebelumnya, hasilnya nihil. Ia melamar posisi manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor kecil. Tadi, saat wawancara, manajer HRD-nya menatap CV Sam, lalu menatap wajah Sam, lalu tertawa kecil. Bapak Samuel Rizal? Mantan CEO SR Corp yang viral itu? Tanya HRD itu sinis. Yang dipecat istrinya sendiri karena korupsi dana perusahaan buat selingkuhan. Sam hanya bisa menunduk, wajahnya panas. Itu masa lalu, Pak. Saya butuh kesempatan kedua. Saya punya skill. Maaf, Pak Sam, HRD itu menutup map CV. Skill Bapak mungkin ada, tapi integritas Bapak nol. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan orang yang pernah menggelapkan uang investornya sendiri. Nama Bapak sudah masuk daftar hitam asosiasi. Saran saya, coba lamar jadi buruh pabrik atau supir. Jangan di level manajemen. Kata-kata itu terngiang di kepala Sam. Buruh. Supir. Iya, Samuel Rizal, lulusan luar negeri, meski ijazahnya ternyata dari kampus Ruko, mantan bos yang punya ratusan karyawan, kini disuruh jadi kuli. Sam meremas rambutnya frustrasi. Ponselnya berbunyi. Notifikasi tagihan pinjaman online. Ia terlilit utang pinjol untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan ibunya. Ia melihat ke seberang jalan. Ada poster besar iklan apartemen mewah. Di poster itu, terpampang foto seorang wanita pengusaha sukses yang sedang tersenyum percaya diri. Di bawahnya tertulis, Bella Cendana, CEO of the Year 2026. Membangun mimpi, meraih prestasi. Sam menatap foto mantan istrinya itu. Cantik, bersinar, tak terjangkau. Dulu wanita itu tidur di sebelahnya, memijat punggungnya saat lelah. Dan Sam membuangnya. Bodoh, rutuk Sam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar raja dari segala kebodohan. Berbanding terbalik dengan kegelapan hidup Sam dan Tias, kehidupan Bella kini bersinar terang benderang. Di lantai 40 gedung yang kini berganti nama menjadi Cendana Tower, Bella sedang memimpin rapat direksi. Tidak ada lagi Bella yang pendiam dan penurut. Bella yang sekarang adalah pemimpin yang tegas, cerdas, namun tetap manusiawi. Laporan kuartal ketiga menunjukkan kenaikan profit 200% sejak kita merombak sistem manajemen lama yang korup, ucap Bella sambil menunjuk grafik di layar presentasi. Terima kasih atas kerja keras tim. Bonus akhir tahun kalian akan cair minggu depan, 2 kali lipat dari tahun lalu. Tepuk tangan meriah membahana di ruang rapat. Para direktur dan manajer menatap Bella dengan kekaguman tulus. Mereka bekerja bukan karena takut, tapi karena respek. Bella membuktikan bahwa kepemimpinan wanita bisa lembut namun mematikan bagi ketidakjujuran. Setelah rapat selesai, Bella kembali ke ruangannya. Ruangan yang dulu diduduki Sam,
kini sudah direnovasi total. Nuansanya hangat, warna pastel dan kayu alami, dengan aroma aromaterapi lavender yang menenangkan. Tidak ada lagi nuansa maskulin yang angkuh. Evan masuk membawa 2 cangkir kopi latte. Ia meletakkan 1 cangkir di meja Bella. "Capek, bos?" goda Evan sambil duduk di kursi depan meja Bella. Bella tersenyum, meregangkan otot lehernya. "Lumayan. Tapi capek yang menyenangkan. Beda sama capek hati dulu." Evan menatap Bella lekat-lekat. 6 bulan ini, hubungan mereka berkembang. Bukan lagi sekadar pengacara dan klien. Mereka menjadi mitra, sahabat, dan mungkin sesuatu yang lebih. Evan selalu ada di setiap langkah Bella, menjaganya dari serangan balik hukum pihak Sam, membantunya belajar manajemen, dan menjadi sandaran saat Bella kadang masih menangis teringat masa lalu di malam hari. "Minggu depan ada acara amal di panti asuhan Kasih Bunda," kata Evan. "Kamu diundang sebagai donatur utama. Mau datang?" "Pasti. Itu panti asuhan tempat aku dulu sering main waktu kecil setelah orang tuaku meninggal," jawab Bella. Matanya menerawang. "Aku mau menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaan. Uang ini terlalu banyak buatku sendiri. Aku ingin membersihkannya." "Kamu orang baik, Belle. Sam benar-benar buta menyia-nyiakanmu," ucap Evan tulus. Bella tertawa kecil, kali ini tawa yang lepas tanpa beban. "Jangan bahas dia lagi. Dia cuma masa lalu. Kerikil di sepatu yang sudah kubuang." "Ngomong-ngomong," Evan tampak sedikit ragu, "mobil dinasmu sedang diservis. Besok untuk ke acara amal, mau aku jemput atau pakai taksi online premium?" Bella berpikir sejenak. "Kamu jemput aku di kantor saja nanti pulangnya. Tapi berangkatnya aku sendiri saja naik taksi online. Aku ingin mampir ke toko buku dulu sendirian, menikmati me time. Sudah lama aku nggak jalan-jalan santai tanpa dikawal." "Oke, tapi hati-hati. Pesan yang premium, jangan yang biasa. Biar aman," pesan Evan protektif. "Siap, Pak Pengacara," goda Bella. Mereka tertawa. Di ruangan itu, di puncak gedung pencakar langit, Bella merasa benar-benar hidup. Ia bukan lagi istri Sam. Ia adalah Bella Cendana. Dan ia menyukai dirinya yang sekarang. Setahun telah berlalu sejak perceraian. Jakarta masih sama macetnya, sama panasnya, dan sama kejamnya bagi mereka yang kalah. Samuel Rizal kini punya profesi baru. Setelah ditolak di mana-mana, dan dikejar-kejar debt collector pinjol, Sam akhirnya menjual motor satu-satunya dan menyewa mobil murah untuk menjadi sopir taksi online. Akunnya meminjam nama temannya yang masih mau menolong, karena nama aslinya sudah diblokir di sistem aplikasi karena riwayat kredit buruk. Hari itu hujan deras. Sam sedang mangkal di sekitaran Grand Indonesia. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Guratan lelah dan stres tercetak jelas. Perutnya sedikit buncit karena sering makan mie instan, rambutnya agak gondrong tak terurus. Ting! Orderan masuk. Layanan premium. Penjemputan di lobi Arjuna, tujuan ke panti asuhan Kasih Bunda di Jakarta Selatan. Mata Sam berbinar. Layanan premium berarti tarifnya mahal. Lumayan buat bayar token listrik ibunya yang sudah bunyi titit-titit sejak pagi. Rejeki nomplok. Gumam Sam sambil memutar kemudi menuju lobi. Ia merapikan sedikit kerah kemejanya yang lusuh, menyemprotkan pengharum ruangan murah ke dalam mobil agar bau apeknya hilang. Ia harus memberikan pelayanan terbaik agar dapat bintang 5. Mobil Sam, sebuah MPV hitam tahun lama tapi bersih, berhenti di lobi. Seorang petugas doorman memayungi seorang wanita yang keluar dari pintu mal. Wanita itu membawa beberapa paper bag buku. Ia mengenakan gaun terusan selutut berwarna biru langit yang elegan, dipadu dengan sepatu hak tinggi yang terlihat mahal. Sam tidak terlalu memperhatikan wajahnya karena tertutup payung dan masker medis, karena wanita itu sedang flu ringan. Sam turun, membukakan pintu belakang dengan sopan, standar pelayanan premium. "Silakan, Bu," ucap Sam ramah tanpa menatap wajah penumpang. "Terima kasih, Pak," jawab wanita itu. Suaranya lembut. Sam tertegun sejenak saat menutup pintu. Suara itu familiar. Tapi ia menepisnya. Banyak wanita bersuara lembut di Jakarta. Sam masuk ke kursi kemudi, melihat aplikasi peta.
Tujuannya ke panti asuhan Kasih Bunda ya, Bu? Sesuai aplikasi? Iya, Pak. Tolong jangan ngebut ya, santai saja, jawab wanita itu dari kursi belakang. Sam mengintip dari kaca spion tengah. Wanita itu membuka maskernya untuk minum air mineral. Jantung Sam seakan meledak di dalam rongga dadanya. Mobil yang ia kendarai hampir saja menyenggol trotoar saat keluar parkiran. Di kursi belakang itu duduk Laudia Cynthia Bella, mantan istrinya. Bella tampak jauh lebih cantik daripada yang pernah Sam ingat. Kulitnya bercahaya, aura ketenangannya begitu kuat. Ia sedang sibuk membaca buku, tidak memperhatikan sopirnya. Tangan Sam gemetar hebat memegang setir. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Mati aku, batin Sam panik. Jangan sampai dia tahu. Jangan sampai dia melihat mukaku. Sam buru-buru menurunkan sun visor, pelindung matahari, meski hari sedang hujan, dan menaikkan masker kain kusamnya sampai menutupi hidung. Ia membetulkan letak topi kumalnya, mencoba menyembunyikan identitasnya serapat mungkin. Keheningan di dalam mobil terasa mencekam bagi Sam. Ia merasa seperti tikus yang terjebak satu kandang dengan singa. Ia, yang dulu memaki-maki Bella karena dianggap memalukan, kini menjadi sopirnya. Karma macam apa ini? Pak, AC-nya boleh dikecilkan sedikit? Terlalu dingin, pinta Bella sopan. Sam mengangguk kaku tanpa suara, tangannya gemetar saat memutar tombol AC. Bella melihat gelagat aneh sopirnya dari spion tengah. Ia melihat mata sopir itu. Mata yang selalu ia tatap selama 5 tahun pernikahan. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta, lalu berubah menjadi benci, dan kini penuh ketakutan. Bella terdiam. Ia mengenali mata itu. Ia mengenali tangan yang memegang setir itu. Ada bekas luka kecil di jempol kiri Sam, akibat terkena pisau saat mereka masak bersama di tahun pertama pernikahan. Bella tahu itu Sam. Namun, Bella tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia tidak mengejek. Ia hanya menyandarkan punggungnya kembali, menatap hujan di luar jendela dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sedih melihat pria yang dulu gagah kini menjadi seperti ini. Tapi tidak ada rasa ingin kembali. Perjalanan itu berlangsung selama 45 menit. 45 menit terpanjang dalam hidup Sam. Ia ingin menangis, ingin berteriak minta maaf, ingin memutar waktu. Tapi ia sadar, tembok di antara mereka sekarang bukan lagi kaca mobil, tapi nasib yang sudah berbeda alam. Mobil memasuki halaman panti asuhan yang asri. Beberapa anak kecil berlarian menyambut kedatangan donatur tetap mereka. Di teras panti, Evan Sanders sudah berdiri menunggu dengan payung besar, tersenyum hangat. Sam memarkirkan mobilnya. Tangannya terasa kaku. Ini adalah akhir perjalanan. Ia harus menghadapi kenyataan. Bella tidak langsung turun. Ia diam sejenak di dalam mobil. Terima kasih sudah mengantar saya dengan selamat, Pak, ucap Bella pelan. Suaranya tenang, namun penuh makna. Sam tidak berani menjawab. Ia hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca menahan tangis agar tidak pecah. Ia tidak sanggup mengeluarkan suara. Jika ia bicara, pertahanannya akan runtuh. Bella mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil beberapa lembar uang merah. Bukan tarif sesuai aplikasi, tapi jauh lebih banyak. Mungkin 2 juta rupiah. Ini ada sedikit rezeki lebih. Tolong diterima buat keluarga di rumah, kata Bella, menyodorkan uang itu lewat celah kursi. Saya dengar, menjadi kepala keluarga itu berat. Semoga Bapak selalu diberi kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Tangan Sam bergetar hebat saat menerima uang itu. Uang dari wanita yang dulu ia sebut parasit. Kata-kata Bella menohok jantungnya. Rezeki yang halal. Sindiran halus namun mematikan, sekaligus doa yang tulus. Terima kasih, Bu. Suara Sam parau, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Bella tersenyum tipis. Senyum perpisahan. Jaga kesehatan, Mas. Satu kata itu. Mas. Panggilan lama mereka. Bella membuka pintu mobil dan keluar. Evan langsung menyambutnya, memayunginya agar tidak kena hujan. Siapa sopirnya? Kok lama banget turunnya? Tanya Evan sambil merangkul bahu Bella mesra. Bella menoleh sekilas ke arah mobil hitam itu. Ia melihat bahu sopirnya berguncang hebat,
Tanda sedang menangis sesenggukan di balik kemudi. Bukan siapa-siapa, Van, jawab Bella mantap. Cuma orang dari masa lalu yang sedang belajar menyetir hidupnya sendiri. Oh, oke. Ayo masuk, anak-anak sudah menunggu, ajak Evan. Bella mengangguk. Ia menggandeng lengan Evan, berjalan masuk ke dalam panti asuhan yang hangat penuh tawa anak-anak. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia melangkah maju menuju masa depannya yang cerah. Di dalam mobil, Sam menelungkupkan wajahnya di setir. Ia menangis sejadi-jadinya. Meraung memanggil nama Bella di tengah deru hujan yang menyamarkan suaranya. Uang 2 juta di tangannya terasa membakar kulit. Itu adalah uang termahal yang pernah ia terima. Uang yang menyadarkannya bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan cuma harta, tapi wanita terbaik yang pernah dimilikinya. Setelah puas menangis, Sam menghapus air matanya. Ia melihat Bella dan Evan tertawa bahagia dari jendela panti. Mereka pasangan yang sempurna. Sam sadar, ia tidak pantas ada di sana. Dengan hati hancur namun sedikit lebih ringan karena sudah mendapat pengampunan, tak terucap, Sam menginjak gas. Mobilnya melaju pelan keluar gerbang, menembus hujan, kembali ke jalanan Jakarta yang keras. Roda kehidupan telah berbalik sempurna. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan sang raja palsu kini harus belajar menjadi rakyat jelata yang tahu diri. Dan di sanalah, di jalanan basah itu, kisah mereka benar-benar berakhir. 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 Benar-benar berakhir.